Biasanya kalau review DAP itu lebih sulit daripada review in-ear monitor karena untuk nyari perbedaan suaranya lebih sulit dibandingkan in-ear monitor. Tapi untuk pertama kalinya mendengarkan DAP1 ini langsung ternotis perbedaan dan keunikan suaranya. Biar gak penasaran, let's check it out. Halo semua, selamat datang di channel Sound Dikti bersama dengan saya Sebastian yang seperti biasa akan sharing info dan racun mengenai dunia personal audio baik itu di portable ataupun desktop audio. Di kesempatan kali ini kita kedatangan dari brand Dayton Ray dari seri Prelude mereka untuk kelas digital audio player atau DAP. Dari DTR One Plus, ini adalah salah satu upgrade dari DTR yang lama. Ada dua, yaitu DTR dan DTR One Plus. DTR One dan DTR One Plus. One Plus ini yang paling baru untuk jajaran DAP dari Dayton Ray. Dan kita juga sempat membahas salah satu wireless DAC M dari Dayton Ray, yaitu Pegasus SG1 yang menurut saya juga very nice wireless DAC M. Dan masih mengusung hal yang sama seperti SG1, tidak ada something yang fancy dari DAP1 ini pun dia mengusung pendekatan yang super simple dan purist untuk kalian pendengar musik. Dengan berat 160 gram dan tentu saja size-nya masih cukup pocketable. Untuk ketahanan baterainya sendiri bisa diklaim bertahan 8 jam pemakaian. Dan ditenagai oleh AK4490EQ, itu adalah salah satu TOTL DAC chip yang dibuat oleh AK. Tapi perlu diperhatikan, DAP ini tidak ada Bluetooth, tidak ada Wi-Fi, tidak ada balance output, dan tentu saja no touchscreen. Dan harganya sendiri dipasarkan di angka sekitar 14 jutaan. Ya, kalian gak salah dengar. Untuk DAP yang tidak punya fitur-fitur fancy, harganya 14 jutaan. Selanjutnya kita bahas packaging dari Dayton Ray DTR One Plus ini. Oke, untuk packaging dari Dayton Ray DTR1 ini bisa dikategorikan sederhana dengan box hitam seperti ini. Mengingatkan saya seperti Pegasus SG1 juga boxnya. Sensasinya juga agak mirip ya. Ini hard box. Kita lihat di sini ada tulisan Dayton Ray, an expedition in pursuit of supreme audio experience. Di sini ada tulisan Prelude, high fidelity audio player. Di bagian belakang ya cuma Dayton Ray aja, tidak ada apa-apa lagi. Kita langsung buka aja. Jadi di dalamnya ini ada apa? Bam. Oke. Tidak terlalu fancy banget. Bam. Di sini ada playernya harusnya. Di sini ada sedikit kitab-kitab. Coba kita lihat saja isinya. Ini kitab-kitab. Ini amplop kecil gitu, ada kitab-kitabnya. Ini mungkin manual book untuk DTR1 ini. Oke. Dan sebuah kabel yang menurut saya agak unik. Di sini kabelnya micro HDMI gini. Dan di sini kabelnya USB-C. Jadi ini kabel chargernya. Hanya ada adaptor seperti ini, tapi tidak diberikan USB-C di sini. Jadi ya agak aneh aja menurut saya. Dan that's it. Itu aja sih untuk kelengkapannya. Dan tentu saja ada playernya. Playernya ini ada leather case, tapi saya nggak tahu ini leather case-nya bawaan atau bukan. Leather case-nya seperti ini. Dari Dayton Ray mungkin seperti ini bentuknya. Untuk playernya very oldies banget. Oke, kita lanjut aja. Jadi kelengkapannya ya hanya ini aja sih. Itu juga case-nya include ya. Untuk packagingnya sendiri kami berikan skor C+. Memang kita bilang kesan unboxingnya biasa banget. Selain itu kelengkapannya juga minimalis banget. Dan dia memberikan sebuah adapter dan tidak memberikan adapternya, ada colokan atau female USB-C-nya, tapi tidak ada kabel USB-C di situ. Jadi ya agak aneh aja. But overall ya di sini ada case, tapi saya nggak tahu itu case-nya beli terpisah atau dapat. Kalau dapat it's very nice, tapi kita konteksnya di sini dalam box-nya aja ya. Harusnya nggak bisa masuk case-nya. Jadi ya isi dalam box-nya aja menurut saya agak kurang menarik sih. Selanjutnya kita bahas build quality dari Dayton Ray DTR One Plus ini. Oke, untuk build quality dari DAP1 ini dia memiliki bentuk yang agak sedikit kaku, kotak persegi seperti ini dengan aksen-aksen gold di sini, memberikan kesan yang sedikit terkesan lebih mewah karena kalau polosan aja tentu saja kan sepoh banget. Dengan berat sekitar 160 gram dan termasuk yang cukup pocketable dibandingkan dengan low to power gold, ini lebih pocketable dan lebih ringan jika dibandingkan dengan low to power gold.
Lalu kalau kita lihat ke bagian bawah, di sini ada line out, di sini 35 ya ini ya, HDMI untuk chargingnya, micro HDMI, dan juga phone out 3,5 di sini. Di bagian samping kanannya di sini ada plus minus untuk volume dan juga tombol power. Di sini juga ada slot untuk micro SD-nya. Lalu kalau kita ke bagian di sini polosan, nggak ada apa-apa. Di bagian atas juga polosan. Di bagian depan di sini ada 5 tombol. Nah, tombolnya cukup clicky. Seperti ini, kalian bisa dengar di situ. Taruh di sini. Jadi clicky banget untuk tombol-tombolnya, dan di bagian belakang di sini ada tulisan seperti ini, Prelude, berwarna emas seperti ini, DTR1 High Resolution Portable Music Player. That's it. Ya itu sih mungkin untuk layarnya seperti ini sih layarnya. Jadi menu-menunya seperti ini, layarnya juga seperti ini. Kalian bisa lihat di sini. Ya, that's it. Yes. Layarnya memang nggak terlalu fancy banget, nggak full HD yang pasti sih. Untuk build quality-nya kami berikan skor A-. Secara build menurut saya ini cukup kokoh, nice build material, tapi memang desainnya ini agak old school aja. Setelah kita bahas user experience dari Dayton Ray DTR ONE Plus ini. Oke, untuk user experience dari DAP1 ini tentu saja bukan DAP yang neko-neko. Menunya juga simple aja di sini, music no playing ini, all song, artist, favorites, browser, dan setting. Di menu playingnya di sini kita bisa next, previous track, lalu bisa play pause di sini untuk volumenya. Naik turunkan volumenya, tombol backnya tombol di sebelah kiri ini untuk back. Lalu di sini kalian bisa navigasi beberapa menu. Agak nostalgic seperti zaman-zaman Nokia, zaman-zaman 90 sekian lah, atau mungkin 2000 awal itu zaman-zaman HP Nokia yang agak klasik-klasik seperti ini kesannya. Jadi layarnya pun bukan layar yang fancy banget sih. UI-nya cukup sederhana dengan menu yang cukup dasar. Dan ini untuk sekedar info aja, dia menggunakan Linux OS, jadi bukan Android ya. Di menu All Song ini kalian bisa pilih berbagai macam lagu yang kalian store di micro SD-nya. Lalu di artis ini kalian pilih berdasarkan nama artis. Lalu favorit kalau kalian punya lagu yang kalian suka. Di browser ini kalian browse untuk micro SD-nya. Folder-foldernya di situ. Di setting ini kita akan bahas beberapa aja dengan cepat. Play mode di sini ada yang shuffle, next, dan bla 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 lah. Lalu ada backlight-nya di sini, brightness. Lanjut ke apa ini? Q ini untuk kalian putar lagu selanjutnya biar nggak kaget, jadi ada transition, fade in fade out-nya gitu. Lalu play through folders, jadi bisa playing dari folder-folder yang walaupun berbeda, nggak satu folder bisa. Switch tracks when LCD off, di sini juga perlu diperhatikan, jadi bisa diganti-ganti walaupun juga layarnya mati. Gainnya di sini ada 4 pilihan ya, kalian bisa lihat di sini saya pilih high gain, dan ada extra high gain, middle gain, dan low gain di sini. Jadi gainnya ini ada 4. Biasanya sih hanya ada 3, tapi ini memberikan 4, jadi very powerful banget untuk powernya. Lalu kita lanjut, di sini ada line out gain. Line outnya pun ada gainnya yang bisa kalian pilih, normal, high, atau extra high, atau insane. Kok insane ya? Agak aneh aja. Oke, filternya di sini ada 4. Saya pilih sharp roll off, itu yang standar biasanya. Lalu ada 3 pilihan lainnya, slow, short delay, sharp, short delay, slow. Lalu di sini channel balance, kalau kalian mungkin telinganya imbalance bisa pilih di situ juga. Idle shutdown, bla 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 bla. Yes, that's it. Itu untuk menu settingannya. Yang selain itu sih ya biasa aja sih, kalian kayak menggunakan player music biasanya seperti ini. Ya menunya simple aja juga. Dan cukup umum sih saya bilang, dan tidak butuh waktu lama sih untuk kalian mengerti DAP atau bagaimana sih mencet-mencetnya. Mungkin kalau kalian terbiasa dengan full touchscreen, sejak lahir sudah terbiasa dengan full touchscreen, megang-megang gini agak aneh. Tapi ya kalau saya sih masih nggak ada masalah sih. Enak-enak aja. Untuk user experience-nya kami berikan skor A. Memang tidak ada touchscreen, tapi menurut saya untuk penggunaannya hanya butuh waktu sebentar aja, kalian sudah paham dan tidak sulit untuk dioperasikan. Setelah kita bahas sound quality dari DTR ONE Plus ini, arah suara dari DTR ONE Plus ini
adalah warm neutral dengan power yang menurut saya cukup badak untuk DAP sekecil ini. Kita pasangi case-nya dulu biar enak juga. Oke, untuk suara dari DAP1 ini, bassnya ini bisa dikategorikan bass yang cukup halus dengan tekstur yang empuk, tidak terlalu boosting juga bassnya, tapi memiliki kesan yang natural banget. Decay-nya pun bisa dikategorikan cukup cepat dan terkontrol di DAP kecil satu ini. Bassnya ini tidak dalam banget tipenya, tapi pas aja. Oke, untuk bagian mid-nya di sini posisinya memang sedikit mundur tapi bukan yang mendem. Ada sedikit sentuhan musikalitas dan ngalun banget suaranya di sini. Terasa bersih dengan artikulasi yang jelas dan juga smooth. Suara mid-nya ini unik banget, berbeda dari DAP lain yang pernah saya dengarkan. Suaranya ini dinamis tapi tetap dalam kontrol yang bagus, tidak terkesan kasar, agresif ataupun low resolution. Untuk bagian treble-nya ini cukup aman, terkesan sedikit smooth dan cukup detail, membuat DAP ini cocok untuk theme in-ear monitor kalian yang super bright. Jadinya tidak sampai fatiguing banget suaranya juga. Dengan micro detail yang masih dapet dan cukup akurat menurut saya. Dan secara keseluruhan tonalitas dari DTR1 Plus ini kami berikan skor A+. Untuk kalian yang suka dengan suara yang analog, suara yang smooth, tapi juga tidak mengorbankan spektrum yang balance, ini adalah salah satu DAP yang bisa kalian coba ataupun punya. Selain kita bahas teknikalitas dari DAP1 ini, dengerin dari DAP1 ini seperti kalian mendengarkan barang-barang oldies yang analog sounding, tapi tidak terkesan seperti analog sounding yang jadul, yang dimana low res atau mendem. Di sini high res dan juga tidak mendem sama sekali. Very nice presentation. Untuk timbre dari DAP1 ini memiliki attack yang agak halus memang, bukan attack yang super tajam, tapi transisinya ini rapi dan bagus banget. Jadi bisa dikategorikan timbrenya unik, tapi very nice. Untuk black background-nya, menurut saya black background-nya sudah sangat pekat. Ya bisa dikategorikan sangat bersaing dengan black background dari DAP TOTL. Untuk soundstage-nya sendiri bisa dikategorikan soundstage-nya 3D dengan presentasi kalian berada di middle row. Jadi bukan di row yang depan tapi agak middle, jadi agak nyantai aja dengerinnya. Presentasinya middle row, jadi bukan yang maju banget. Untuk detailnya sendiri dari DAP1 ini disajikan dengan sangat lengkap dan baik, walaupun bukan yang super detail banget untuk DAP. Dan secara umum kami berikan skor A untuk teknikalitas dari Dayton Ray DTR1 Plus ini. One of a kind DAP. Selanjutnya kita bahas pro dan cons dari DAP1 ini. Cons dari DAP1 ini bisa dikategorikan no Bluetooth, no Wi-Fi, no balance output, dan juga no touchscreen. Itu mungkin sedikit drawback, deal breaker juga untuk sebagian orang. Tapi kalau kalian memang purist yang mencari mendengarkan musik sesungguhnya, ini adalah DAP yang cocok untuk kalian. Yang kedua yaitu harganya cukup pricey. Kita bilang di harga 14 jutaan kalian sudah bisa dapat DAP yang fancy, punya banyak hal, bisa streaming, bisa balance output, bisa touchscreen, layarnya pun gak burik. Tapi ya itu pendekatannya ini makanya bisa dikategorikan cukup pricey. Kalau kita bandingkan secara fitur pasti kalah. Tapi kalau suara boleh diadu. Pro-nya dari DAP1 ini memiliki suara yang very unik banget. Untuk value for money-nya dari Dayton Ray DTR1 ini terlepas dari fitur-fiturnya yang menurut saya agak kurang fancy aja, kami berikan skor B+ dan masuk pada kategori good value. Selanjutnya kita akan bandingkan Dayton Ray DTR1 ini dengan DAP yang menurut saya cukup jadul, pendekatannya juga old school, yaitu Loto Pau Gold. Apa saja perbedaan dari kedua DAP old school ini? Sebenarnya Dayton Ray nggak old school banget sih, ini lebih old school, tapi memang navigasi, tidak ada Bluetooth, tidak ada balance, ini old school itu pun sama. Oke, kita akan bandingkan dua DAP ini. Di sini ada Loto Pau Gold dan DTR1 Plus. Kedua DAP ini memang kita bilang memiliki plus minus. Di sini layarnya lebih terang, di sini lebih redup, tapi di sini sedikit lebih besar layarnya jika dibandingkan di sini. Walaupun sama-sama bukan touchscreen, rasanya di sini juga better resolution dibandingkan di sini.
mekanismenya sama-sama non-touch screen ya. Jadi ya memang navigasi masih tombol-tombol seperti ini. Dari segi suara sendiri LPG ini lebih netral dibandingkan DTR yang lebih smooth menurut saya. Kalau kita bilang bassnya sendiri lebih dalam gebukannya, lebih dalam punch-nya di LPG ini, lebih empuk di DTR, namun sama-sama memiliki definisi yang bagus untuk bagian bassnya. Selain itu juga good resolution untuk kedua DAP ini. Untuk mid-nya lebih mundur di DTR ini dengan eksekusi yang lebih smooth, sedangkan di LPG ini mid-nya lebih terhighlight dengan suara yang lebih lepas. Namun kedua-dua DAP ini memiliki tekstur yang sama-sama bagus menurut saya. Selain itu untuk treble-nya sendiri lebih halus dan malu-malu di DTR ini, sedangkan di LPG ini terkesan lebih bright dan lebih lepas untuk treble-nya. Untuk detailnya masih lebih menonjol di LPG menurut saya. Kedua DAP ini sebenarnya sih unik, masing-masingnya unik, sama-sama bagus dengan eksekusi yang berbeda. DTR mengingatkan saya seperti WM1Z dari Sony, itu TOTL zaman dulunya. Sedangkan LPG ini memainkan peran di antara suara yang lebih engaging dan netral. Jadi kalau kalian suka suara yang analog ini, kalau kalian suka suara yang lebih engaging, lebih neutral, LPG. Walaupun ya ada sedikit sentuhan warmnya juga di DAP satu ini, dikit. Ini dua DAP yang menurut saya sangat-sangat menarik. Kesimpulan, Dayton Ray itu kalau buat source memang bisa dikategorikan jagoan banget. Memiliki keunikan tersendiri di setiap racikan source-nya, baik itu DAP ataupun DAC M. Walaupun cukup pricey, DTR 1 Plus ini adalah salah satu DAP di rentang harga itu yang menurut saya analog sounding banget. Kalau kalian ada pertanyaan seputar DTR One Plus ini, tulis pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah ya. Mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Saya Sebastian dari Sound Dignity. Pamit undur diri, sampai jumpa di video berikutnya. Happy listening, stay healthy, and ciao.